Bab 31. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Han, aku mendengar desas-desus. Tapi, kamu tidak minum. Kaang. Itu terjadi, ketika aku sedang bekerja keras meningkatkan skill blacksmithku di bengkel. Teman Han tiba dan mulai berbicara. Tidak minum, apa yang kamu katakan? Tidak, jika kamu sadar. Lalu, mengapa kamu bergaul dengan pemula yang tidak mengesankan ini, setiap hari? Cek tes. Sekilas, dia terlihat seperti seseorang yang tidak mengenal dunia. Aku disebut sebagai newbie yang tidak mengesankan oleh bajingan sialan ini. Bajingan sialan ini telah berbicara sejak dia memasuki bengkel. Pak Tua, jika kamu berhenti minum karena orang ini. Aku menempatkan kekuatan di tangan yang memegang palu. Naluri membunuh yang meningkat pesat. Han memperhatikan jika palu di tanganku bergetar, dan buru-buru memberi tahu temannya. Hei, tutup mulut, kamu salah. Salah. Ya, salah. Pemuda itu mungkin memiliki penampilan seperti sampah. Tapi, kamu tidak harus menilai seseorang dari penampilan luarnya. Pemuda itu sebenarnya adalah orang besar. Penampilan seperti sampah. Apakah Han selalu berpikir seperti itu tentang diriku? Aku merasa dikhianati. Koang. Aku mendidih dengan amarah dan memalu baja dengan kekuatan lebih. Lalu tiba-tiba, aku melihat diriku sendiri. Aku telah naik level karena para gangster. Tapi, aku masih hanya level 21. Karena armor dan senjataku tertinggal di storage, aku hanya mengenakan pakaian pemula. Kriteria yang digunakan NPC untuk menilai player adalah level, peralatan, dan reputasi mereka. Aku tidak memiliki peralatan apapun, level dan reputasiku rendah. Jadi, aku secara alami tampak seperti sampah bagi NPC. Bagaimana dengan reputasi yang aku dapat, ketika aku membunuh para gangster? Karena aku memiliki beberapa keraguan, aku mendengarkan percakapan Han dan temannya. Kamu tidak percaya itu. Jangan tertipu oleh penampilannya, dan perhatikan tekniknya dengan cermat. Itu bukan skill normal untuk blacksmith. Bukan, dan ini adalah rahasia, tapi pemuda ini mengurus geng fail sendirian. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Ya, aku akui jika teknik blacksmithnya bagus sekarang, karena aku sudah melihatnya dengan mataku sendiri. Pemuda itu tampaknya cukup baik, tidak seperti penampilannya. Tapi, mengurus geng fail sendirian. Bukankah mereka penjahat paling keji di Winston? Tidak mungkin. Bagaimana bisa seorang blacksmith mengurus mereka sendirian? Aku melihatnya secara langsung. Apakah kamu melihat salah satu geng fail di jalan hari ini? Bukankah mereka hilang? Itu semua dilakukan oleh pemuda ini. Teman ini benar-benar harus minum alkohol lebih sedikit. Jika ini benar, bukankah reputasinya sudah menyebar? Han mendecakkan lidahnya. Pikirkan itu. Jika rumor menyebar, jika pemuda ini mengalahkan fail, Mero Company tidak akan meninggalkannya sendirian. Jadi, mengapa repot-repot menyebarkannya? Tidak ada desas-desus, karena aku adalah satu-satunya saksi. Oleh karena itu, reputasinya masih belum diketahui. Petik 2. Yah, kamulah yang menyaksikannya. Apakah pemuda itu begitu hebat? Sekarang setelah aku melihat dari dekat. Bukankah dia tampak agak bermartabat? Aku mengerti. Tidak ada desas-desus, jika aku mengalahkan kelompok fail. Sehingga, efek reputasiku belum menyebar. Han, apakah kamu di sini? Pada saat itu, sekelompok orang memasuki bengkel. Mereka memegang brosur di tangan mereka. Seorang pria parubaya menunjukkan brosur kepada Han dan bertanya. Apakah ini benar? Han memverifikasi isi selebaran dan mengangguk. Benar sekali. Orang-orang gelisah. Tentang apa ini? Aku tertarik, jadi aku bergerak lebih dekat dan memeriksa detail selebaran. Mero Company akan bersaing dengan Blacksmith Han, dalam Game of Producing Item. Alasan kami memilih untuk melakukan ini adalah, karena kami menghormati Han sebagai manusia dan mengagumi skill blacksmith-nya. Jika Mero Company kalah dari Han dalam game ini, perusahaan kami akan membantu Han untuk mempertahankan bengkelnya dengan melunasi utangnya. Di sisi lain, bengkel itu akan ditransfer kepada kami, jika kami menang. Tapi, kami akan menyerahkan hak operasi kepada Han. Koeksistensi dengan penduduk Winston adalah tujuan utama kami. Tanggal pertandingan akan diumumkan dalam waktu dekat, jadi harap perhatikan. Kata-kata ini dicetak pada selebaran, yang dibawakan banyak orang. Aku bisa merasakan, jika hari kompetisi semakin dekat. Aku bahkan tidak sedikit pun gugup. Tidak peduli seberapa ahli blacksmith yang disewa oleh Mero Company, aku adalah Pakmas Descendants. Sebagai Pakmas Descendants, aku memiliki blacksmith's legendary workmanship. Bahkan, jika Mero Company menyewa blacksmith, sangat besar kemungkinan aku akan menghasilkan barang dengan peringkat lebih tinggi. Apakah skill blacksmith begitu umum? Bahkan, blacksmith NPC yang paling terkenal, mungkin hanya berada di tingkat advance. Lawan yang akan aku hadapi, kemungkinan adalah blacksmith tingkat advance. Sebagai Pakmas Descendants, aku bisa dengan mudah mengalahkan blacksmith tingkat advance. Semua orang gelisah. Sangat mudah bagi Mero Company untuk mengambil bengkel Han. Tapi, mereka tidak hanya secara paksa mengambil bengkel, dan bukannya meminta game yang adil.
Mereka memberi Han pekerjaan. Menurut klaim mereka, mereka benar-benar menghormati Han. Itu benar. Bahkan jika mereka memenangkan game, mereka akan memungkinkan Han untuk mengoperasikan bengkel. Lalu, apakah rumor, jika Mero Company berencana untuk menciptakan lapangan kerja bagi penduduk benar? Konten iklan. Sepertinya, inilah masalahnya. Mungkin Mero Company tidak seburuk yang kita duga. Mereka benar-benar mencoba untuk hidup berdampingan dengan kita. Kedengarannya sangat masuk akal, ketika mendengarkan orang berbicara. Mero Company. Mereka merekrut gangster untuk mengancam Han. Jadi aku pikir mereka adalah orang jahat. Tapi, mereka sebenarnya layak. Lalu mengapa para gangster begitu sombong? Apakah ada kesalahan dalam perintah? Permusuhan samarku terhadap Mero Company menghilang. Mero Company memberiku kues yang memungkinkan diriku menerima 600 gold. Tidak perlu berpikir buruk tentang mereka. Ya benar. Sebagian besar orang yang hadir, seperti aku, mengembangkan sedikit rasa suka terhadap Mero Company. Namun, Han berbeda. Itu saja. Ini sebabnya, Mero Company meminta game. Rabbit, dia bukan manusia biasa. Han yang marah mengambil brosur itu. Kuak. Dia merobeknya. Kemudian dia mencela orang-orang. Kamu lupa tentang semua penghinaan dan penderitaanmu, hanya karena melihat kertas ini. Mero Company adalah penjahat yang tahu tentang perkembangan Winston sebelumnya. Dan mereka menggunakan informasi itu untuk memonopoli tanah kita. Kamu kehilangan segalanya, menjadi miskin dan lapar. Apa sudahkah Mero Company melakukan hal itu untuk kita, sejak saat itu? Banyak orang bersimpati kepada Han. Itu benar, Mero Company adalah musuh. Apakah kita akan melakukan kesalahan lain, dengan ditipu oleh tipuan mereka? Jangan bersikap baik kepada mereka. Kita akan ditusuk dari belakang, lalu jatuh ke neraka. Afinitas antara penduduk Winston dan Mero Company buruk. Dendam mereka terhadap perusahaan cukup dalam. Permisi. Di tengah amarah, seseorang mengangkat tangannya. Mata semua orang tertuju pada pria itu. Player. NPC memiliki nama hijau di atas kepala mereka. Tapi, nama pria ini putih. Itu berarti, dia adalah player normal yang tidak melakukan perbuatan buruk. Han bertanya padanya. Anak muda, kamu bukan penduduk desa ini. Namaku Huroy. Aku adalah pengunjung biasa yang datang ke Winston, untuk pertama kalinya. Aku mengerti. Huroy, pertanyaan apa yang kamu miliki? Petik 2. Ya, kamu mungkin merasa tidak nyaman, tapi, bisakah kamu membiarkanku berbicara? Bicaralah. NPC bertindak menguntungkan, terhadap seseorang yang mereka temui untuk pertama kalinya. Tidak seperti aku, Huroy tampaknya adalah seorang player level tinggi, atau seorang player dengan reputasi tinggi di benua itu. Menurut rumor yang aku dengar, ketika aku datang ke sini untuk Winston. Mero Company yang tahu tentang rencana pengembangan Winston, mendekatimu dan membeli tanah dan area komersial, dari mereka yang tidak tahu tentang rencana pengembangan. Tepat setelah itu, Winston membuat langkah besar dalam pengembangannya, dan Mero Company menerima manfaat besar. Apakah ini benar? Benar sekali. Apakah kamu terpaksa menjual tanah itu ke Mero Company? Tidak. Lalu, apakah tindakan Mero Company terhadap kamu benar-benar tidak bermoral? Bukankah kamu dibutakan oleh uang, ketika kamu menjual tanah dan tokomu ke Mero Company? Apakah kamu tidak mencoba memindahkan rumahmu, dengan uang yang kamu hasilkan? Tapi, kamu tidak. Aku ingin pergi, setelah terlambat menyadari, jika Winston akan dikembangkan dan situasinya menjadi seperti ini. Pada akhirnya, yang harus kamu salahkan, bukanlah Mero Company. Ini adalah ketidaktahuan dan kepentingan dirimu sendiri. Apa yang kamu katakan? Kamu jelas kroni Mero Company. Suasana tiba-tiba berubah, tapi Huroy tidak mundur. Sebuah perusahaan dibentuk untuk membangun kekayaan. Tindakan memanfaatkan informasi untuk membentuk monopoli, adalah hal yang wajar bagi mereka. Banyak dari kalian yang membenci mereka. Tapi, tidak perlu menjadi musuh. Apakah mereka benar-benar melakukan kesalahan? Bajingan ini berbicara sampai akhir. Haruskah kita tutup mulutnya? Penduduk tidak suka Mero Company dipertahankan. Ada beberapa orang yang sangat marah, sehingga mereka ingin memukuli Huroy. Tapi, Huroy tidak takut. Aku tidak disewa oleh Mero Company. Alasan aku mengatakan kata-kata ini, adalah untukmu. Semuanya, jangan mencoba bertarung dengan Mero Company. Tapi, hidup berdampingan dengan mereka. Itu adalah pilihan yang jauh lebih bijaksana. Orang-orang yang marah mendengarkan kata-kata Huroy, menjadi tenang. Itu bukti, jika Huroy membujuk mereka. Kemudian Han berbicara. Pria muda ini ikut campur dalam bisnis orang lain. Apa niatmu, di balik memberikan nasihat seperti itu? Han tidak menyembunyikan kecurigaannya. Dia yakin, jika Huroy dikirim oleh Mero Company. Tidak jelas, dia harus memiliki alasan kuat, untuk berbicara seperti ini. Aku yakin, jika Huroy telah menerima kues dari Mero Company. Jika orang terbujuk, kuesnya akan berhasil. Kebanyakan orang sudah diyakinkan. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan ini terjadi. Aku harus ikut campur. Petik 1. Itu tidak relevan bagiku, jika Mero Company adalah musuh atau tidak. Jadi, mengapa aku terganggu? Alasannya. Kemalangan orang lain adalah kebahagiaanku.
Aku tidak ingin melihatnya menyelesaikan kuesnya di depanku. Aku akan membuatnya gagal. Petik 2. Ya, itu alasan sederhana. Aku ingin membuat Huroi gagal dalam kues.